Ibu. Ananda, kau akan segera memimpin dunia langit. Sesuai aturan bangsa langit, kau harus turun ke dunia fana untuk berlatih. Kali ini kau pergi, kau harus temukan wanita idamanmu. Keturunan dewa kita sangat sedikit. Kau adalah generasi ke-9999. Gak mau nikah. Itu Tuan Mardi. Dia berumur 70-an atau 80-an. Ayah mau aku jadi selir. Bukankah itu sama saja menyeret anak sendiri ke neraka? Aku gak mau. Tuhan besar, Nadira itu putri kandungmu. Kenapa kau tega banget? Diam kau. Ibu. Gak usah ikut bicara. Individu yang hina. Sudah dicarikan jodoh bagus, masih saja banyak alasan. Kakak, urusan pernikahan itu urusan orang tua. Ayah sudah siapkan jodoh untukmu. Kamu masih berani menolak? Kalau aku beda. Ayah sudah menyiapkan jodoh untukku. Aku nurut saja menikah. Ayah menikahkanmu dengan konglomerat di kota Kinyang jadi istri sah. Tapi aku malah dijodohkan dengan kakek tua jadi istri mudanya. Apa adil begitu? Nadira jauh. Anak durhaka. Kau harus nikah hari ini. Mau nggak mau kau harus nikah. Ayah, kalau ayah terus paksa aku bakal bunuh diri di sini juga. Biar orang lihat sendiri. Ayahku ini betapa jahatnya dia. Kau... Kalau kau nggak mau nikah sama Tuan Mardi, akan ku nikahkan kau sama pengemis paling hina di dunia ini. Aku akan menikahkanmu dengan pengemis paling hina di dunia ini. Meskipun menikah dengan pengemis, aku tetap nggak mau jadi selir siapapun. Baiklah. Itu siapa ya? Panggil aku ya. Kau, kemari. Kau mau istri nggak? Berani-beraninya mempermainkan aku. Mau. Nadira jauh. Nadira jauh. Nadira jauh. Ibu, nanti kalau aku nggak di samping ibu harus jaga diri baik-baik ya. Boleh nggak? Kita minta tolong lagi sama ayah ya. Kita coba minta tolong lagi sama ayah. Sudahlah. Aku nggak mau minta-minta sama dia. Nadira jauh. Nadira jauh. Nadira jauh. Nadira jauh. Ibu. Nadira jauh. Nggak nyangka ya, Nirwana sampai menikahkan putrinya sama pengemis. Iya benar. Katanya sih, sebenarnya dia mau dijadikan istri kedua Tuan Besar Mardi. Tapi putri sulungnya lebih baik mati daripada menyerah. Akhirnya, karena marah besar, ia langsung menikahkannya sama pengemis itu. Menurutku sih, gadis itu keras kepala. Walaupun Tuan Besar Mardi sudah tua, setidaknya dia kaya raya. Menikah dengannya pasti hidup mewah, nggak ada kekurangan. Sekarang malah menikah sama pengemis hina kayak gini. Apa bisa hidup enak? Iya juga ya. Tidak mungkin. Mau hidup kayak apa coba? Terakhir aku tanya, yakin gak menyesal? Nggak menyesal. Ayo, pulang bareng. Aku ini pengemis, gak punya rumah. Terpaksa bermalam di sini semalam. Kalau sudah menikah ikut suami.
Ini ada apa sebenarnya? Istriku, malam pertama itu sangat berharga. Ayo kita minum arak pernikahan. Tuan Muda, Dewi Langit 9 memanggil Anda. Baik, kau boleh pergi. Baik. Suamiku, kau sudah bangun. Nadira, aku ada urusan selama 7 hari. 7 hari lagi, aku pasti akan menjemputmu. Sudah 7 tahun berlalu. Kenapa suamiku belum juga kembali? Anakku, ibu menyerahkan cincin giok ini padamu sebagai simbol pemimpin tertinggi dunia dewa. Mulai sekarang, kau yang memimpin dunia dewa, bertanggung jawab atas seluruh dunia dewa. Baik, Ibu. Selamat Dewa Agung! Ibu, upacara penobatan sudah selesai. Aku harus pergi ke dunia manusia. Kau sudah menyelesaikan masa latihan. Kenapa masih mau ke dunia manusia? Aku punya istri di sana. Aku mau menjemput dia. Benarkah? Iya. Tidak kusangka. Sekali kau ke dunia manusia, kau malah membawakan ibu menantu. Sekarang ibu sudah punya menantu. Berarti ibu bisa segera menggendong cucu langit ya. Keluarga dewa kita turun-temurun hanya satu anak lelaki. Kamu sudah generasi ke-9999 satu-satunya penerus. Kalau istrimu bisa melahirkan anak dewa untuk keluarga kita, dia pasti jadi pahlawan besar di dunia para dewa. Wah, benar-benar berbahagia. Cepat, siapkan hadiah yang mewah. Ananda, semua ini adalah hadiah pertemuan yang ibu siapkan buat menantuku. Buah persik abadi ini kalau dimakan bisa menambah umur 500 tahun. Minuman suci ini setetes saja bisa menyembuhkan segala penyakit. Mutiara malam ini adalah harta karun Laut Timur. Bisa membuat malam terang seperti siang. Cepat bawa semua hadiah ini dan jemput dia ke dunia manusia. Dunia iblis sedang kacau. Aku terpaksa pulang lebih awal untuk naik takhta. Sekarang sudah 7 hari berlalu. Pasti dia sudah menunggu lama. Mana ada cuma 7 hari. 1 hari di langit sama dengan 1 tahun di bumi. Berarti perempuan itu sudah menunggumu 7 tahun. Wah, astaga. Aku benar-benar lupa. Hei, Ananda. Hadiahnya belum kau bawa. Sepertinya ibu harus turun sendiri bawa hadiah dan jemput menantu baikku ke dunia manusia. Nona Nirwana kau! Ibu! Gak berguna banget sih. Sudah seharian penuh, baju-baju ini masih belum bersih juga. Keluarga Nirwana gak pelihara orang malas.
Aku tiap hari kerja dari pagi sampai malam. Gak pernah ada waktu santai. Anak-anakku juga selalu ikut kerja terus. Kau jangan ganggu ibuku. Jangan ganggu ibuku. Jahat. Kalian dua anak liar ini berani-beraninya membantah aku. Hari ini kalian gak usah makan. Dulu kusuruh kau nikah sama Tuan Besar Marty. Kau kekeh gak mau. Malah maksa nikah sama pengemis itu. Terus punya dua anak sialan ini. Sekarang pengemis itu kabur. Kau bawa dua anak pengemis makan gratis di rumah Nirwana. Dasar rendahan. Jangan asal ngomong. Dia cuma pergi ada urusan. Dia pasti bakal balik jemput aku. Pengemis bau begitu bisa urus apa sih? Nyonya, Rania dan Tuan Mas sudah pulang. Hah? Dia pasti bakal Rania sudah pulang? Ayo, cepat sambut mereka. Minggir. Ibu. Lala. Ibu. Pengemis bau. Jangan halangi jalan. Kalian gak apa-apa kan? Ibu. Suamiku, kapan kau pulang? Ayo. Kalian sudah pulang ya? Menantu Rania. Bu, aku datang menjemput ibu dan ayah ke pasar malam. Baik, ibu ganti baju dulu ya. Ajak ayahmu juga ke pasar malam. Menantu, cepat masuk dulu minum teh. Ibu mertua, aku bawain hadiah buat ibu dan ayah mertua. Aduh, menantuku sungguh terlalu sopan. Hari ini ada pasar malam Dewa Agung, ramai banget. Kita ke sana buat sembahyang ke Dewa Agung. Dewa pasti bakal melindungi keluarga Nirwana. Rezeki lancar, sehat dan panjang umur. Baik. Ayo, masuk dulu. Ayo, hati-hati jalannya. Kak Nadira memang nasibnya sial. Baru nikah, suaminya sudah kabur. Terpaksa bawa dua anak pulang ke rumah makan gratis. Satu keluarga pengemis bau, cici. Bu, gimana kalau kita ajak mereka juga? Hah? Pasti Dewa Agung akan jagain keluarga Nirwana. Harus. Bu, orang kayak gini harus sering disuruh kerja. Memang Rania paling pintar. Sudah, ayo cepat naik tandu. Jangan sampai telat jam baiknya. Semua sudah Iya, dibawa, baik kan? Tuan. Iya. Ayo kita pergi. Mau ke bantu? Oke, iya, baik. Ayo ikut berangkat ya. Di sebelah sini. Ayo. Ya, terima kasih ya. Oh iya benar. Iya. Terima kasih. Ayo ikut aku. Ya ampun, bukankah itu darah keturunan Tuan Muda? Kenapa ke dunia manusia? Tuan Muda apanya? Tuan Muda sudah resmi naik tahta, menguasai dunia dewa, dan menjadi dewa agung. Kakak, tempat ini sangat familiar ya? Iya, rasanya seperti pulang ke rumah. Mohon Dewa Agung memberkati keluarga Nirwana kami, rezeki lancar, panjang umur dan sehat selalu. Anak durhaka, ngapain kau masih berdiri di situ? Cepat bawa dua anak liar itu ke sini, berlutut dan memberi hormat. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung, kau pasti tidak akan dimaafkan. Anak liar yang cuma punya ibu tanpa ayah, benar-benar tidak tahu diri. Kau ini... Dua tuan muda kecil, jangan! Dua tuan muda kecil, jangan! Benar-benar gak boleh! Mana berani menerima kehormatan sebesar ini dari yang mulia anak dewa? Jangan lakukan itu! Jangan! Suara apa itu? Ada apa itu? Ayo. Apa ini? Apa yang terjadi? Ampun. Ada ledakan. Papinya pecah. Kalian gak apa-apa kan? Ya ampun.
Apa ini pertanda buruk? Patung dewa meledak. Pasti ada yang membuat Dewa Agung murka. Makanya patung dewa sampai meledak. Membuat Dewa Agung marah. Kotak kenyang kita bisa hancur nih. Iya benar. Dewa Agung, jangan marah. Ya ampun Dewa Agung. Mohon jangan marah. Jangan marah Dewa Agung. Mohon ampun. Dewa Agung sedang murka. Ini, apa keluarga Nirwana kita juga bakal ikut kena sial? Ini, kita ini keluarga pedagang. Dewa Agung itu sudah seperti orang tua kedua buat kita. Jangan sampai menyinggung perasaan beliau. Iya, betul. Sebenarnya siapa sih yang sudah membuat Dewa Agung marah? Oh, itu mereka. Dua anak kecil itu. Bukan mereka. Anak-anak yang lahir dari pengemis mengotori gerbang kuil Dewa Agung. Makanya bikin Dewa Agung murka. Anak-anak seperti ini gak pantas masuk ke kuil Dewa Agung. Anak durhaka, berani-beraninya kau membuat Dewa Agung marah. Bisa-bisa rezeki keluarga Nirwana jadi jelek. Jangan sakiti ibuku. Aku gak akan maafin. Jangan sakiti ibuku. Anak liar. Sini. Anak liar. Lepasin aku. Jangan gerak. Lepasin aku. Bocah kurang ngajar. Aku memang sengaja nyakitin ibumu. Kau mau apa sama aku, ha? Wanita jalan, kau lahirkan dua anak liar ini. Sampai patung dewa meledak karena kalian. Aku bakal suruh ayah usir kalian dari keluarga Nirwana. Tuan besar, mereka itu cucumu juga. Tolong maafkan mereka. Wanita jalang, ini semua salahmu. Punya anak perempuan hina. Terus anak perempuan itu lahirkan dua bocah hina ini. Anak hasil pengemis gak pantas dibawa ke kuil Dewa Agung. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung, bisa ganggu bisnis keluarga Jino. Aku gak bakal maafin kalian. Bocah kurang ajar. Cepat sujud minta maaf sama Dewa Agung. Jangan. Berani banget kau perempuan galak. Beraninya nyakitin anak Dewa Agung. Perempuan galak, cepat lepasin. Aku mau munculin diri. Aku harus hentikan mereka. Aku mau munculin diri. Aku harus hentikan mereka. Tenang dulu. Kalau kita muncul di sini, nanti rakyat bisa takut. Menakuti manusia juga melanggar aturan langit. Aduh, gimana ini? Masa aku diam saja melihat Lala dibully? Lepaskan aku. Lepaskan dia. Lala, kau nggak apa-apa kan? Kau? Dasar anak kurang ngajar. Berani-beraninya dorong aku. Mimi, kau nggak apa-apa? Ibu. Anak durhaka, orang-orang, tangkap dia untukku. Lepaskan aku. Jangan sakiti ibuku. Sujud sana. Hari ini, kalau kepalamu nggak berdarah, jangan harap bisa keluar dari kuil Dewa Agung ini. Hari ini darah kalian akan dipakai buat persembahan ke Dewa Agung. Orang rendahan. Nggak kapok-kapok sebelum lihat mayat ya. Berani-beraninya menyinggung Dewa Agung. Dosa kalian pantas dihukum mati. Kumohon lepaskan mereka. Kumohon banget. Minggir. Aku nggak peduli. Aku mau muncul sekarang juga. Selamatkan Lala. Aku juga mau muncul. Biarpun harus melawan takdir. Aku sudah siap. Kalau gitu bareng Ayo. aja. Tunggu dulu. Sepertinya aku rasakan kekuatan dewa yang sangat besar turun ke sini. Ya, apa itu? Apa itu? Cahaya apa itu? Ya. Udah tahu. Berhenti! Berhenti! Hah? Salam hormat Dewa Agung. Dewa Agung. Jangan takut. Gak bakal ada yang sakit kamu. Siapa kau? Dia tinggi banget. Kayak dewa aja. Dua anak kecil ini, kenapa rasanya begitu familiar? Dasar pengemis bau. Ternyata kau belum mati juga. Pengemis hina kayak kau, berani-beraninya datang ke kuil Dewa. Cepat pergi dari sini, biar nggak mencemari nama baik kuil Dewa ini. Pengemis bau. Pakaiannya aneh banget. Entah mencuri dari mana bajunya. Kayak orang main sandiwara saja. Pakaian ini, aku pernah lihat di Pavilion Selatan. Itu kan kostum Dewa Agung. Pengemis ini benar-benar gila uang. Berani-beraninya dandan menyerupai Dewa Agung.
Nggak tahu juga bajumu ini. Dari teater mana kamu dapetin? Lumayan juga, mirip aslinya. Hah. Lihat tuh, benang emasnya. Hah. Mutiara malam itu. Persis kayak asli aja. Kalau gini nggak kelihatan palsu atau asli. Atau coba aja gigit 1 kali. Iya, coba gigit aja. Hah? Ini beneran kok. Dasar nggak ngerti apa-apa. Pengemis bau kayak kau. 1 koin aja nggak punya kan? Mutiara malam segede ini kelihatan banget mahal. Pasti palsu ini. Hah? Pengemis bau. Jangan bikin malu di sini. Cepat keluar dari sini. Dan kau anak durhaka, mulai sekarang hubungan ayah anak kita putus. Jangan bilang ke orang-orang kalau kau anakku. Aku nggak punya anak perempuan nggak tahu malu kayak kau. Ayah, apa salahku sampai dibilang gak tahu malu? Aku udah jodohin kau sama orang baik, tapi kau nggak mau. Malah maksa nikah sama pengemis hina kayak dia. Bukannya itu nggak tahu malu. Kau mau aku nikah jadi selir Tuan Mardi yang sudah 78 tahun. Itu yang kau sebut perjodohan. Ayah, bahkan harimau aja gak makan anaknya sendiri. Di dunia ini gak ada ayah kayak kau. Kau masih berani ngelawan aku? Aku di sini. Kau masih berani mukul dia? Wah, dia hebat banget. Dia lagi lindungin ibu. Aku di sini masih berani pukul dia. Aku... Kenapa kalau aku main tangan? Kau cuma pengemis bau. Mau ngapain juga gak bakal bisa apa-apa. Perempuan jahat, beraninya kau sakiti ibuku. Ayahku gak bakal diam aja. Ayahmu itu cuma seorang pengemis bau. Dia bisa apa sama aku? Gawat, Dewa Agung marah. Langit runtuh, bumi retak, gak ada yang bisa tumbuh lagi. Orang-orang biasa ini keterlaluan banget. Berani-beraninya nindas Ibu Langit 9 kita. Aku harus muncul sekarang. Aku harus kasih pelajaran untuk manusia-manusia buta ini. Tenang dulu. Berani-beraninya kau pukul dia. Dia cuma kayak anjing peliharaan keluarga Nirwana. Aku mau mukul dia, ia suka-suka aku. Kau... Ya ampun, ada guncang lagi. Apa ini? Astaga, ampun. Patung Dewa Agung berguncang. Ada yang bikin Dewa Agung marah. Barusan patung anak rejeki dan putri naga meledak semua. Sekarang patung Dewa Agung juga berguncang. Pasti ada yang bikin Dewa Agung marah. Waduh, gawat nih. Rakyat kota Kinyang. Jangan-jangan bakal kena sial juga. Iya, benar. Dewa Agung. Dewa Mohon jangan marah. Jangan marah. Dewa Mohon tenang ya. Dewa Agung, mohon tenang ya. Keluarga Nirwana dari dulu selalu sangat menghormati Dewa Agung. Kami sama sekali tidak berani kurang ajar pada Anda. Kalau Anda marah, silahkan lampiaskan saja pada kedua perempuan ini. Dewa Agung, mohon jangan marah. Keluarga Jindu kami ini, keluarga pedagang besar. Setiap hari selalu memuja berbagai dewa. Kami selalu membakar dupa, tidak pernah lalai. Mohon Dewa Agung, bisa melihat kebenarannya. Kalian sembah Dewa Agung semua demi uang. Tapi kalian tidak tahu. Yang paling dibenci Dewa Agung itu adalah orang yang tidak punya hati dan tidak adil. Dasar pengemis rendahan. Berani-beraninya bicara sembarangan. Kalian sudah menyinggung Dewa Agung. Sebentar lagi pasti mampus. Masih saja berani ngoceh di sini. Hari ini, saya bakal kasih pelajaran buat kalian. Biar Dewa Agung puas. Saya mau lihat. Kalian bisa apa sama saya? Kalian benar-benar berani sekali. Di depan Dewa Agung, kalian berani berbuat sewenang-wenang begini. Nadira Chow ternyata mengenali aku. Di langit ini penuh dengan dewa dan Tuhan. Tak peduli apa yang mereka jaga, pada akhirnya tetap berpegang pada kebaikan dan keadilan. Kalian berani berbuat jahat di depan patung Dewa Agung. Apa kalian gak takut menodai kesucian para dewa? Atau kalian pikir Dewa Agung itu buta, gak bisa lihat kejahatan yang kalian lakukan? Ibu Langit 9 bilang Dewa Agung itu buta. Istriku, Dewa Agung itu bukan buta. Suamiku, tenang saja. Aku gak akan membiarkan siapapun menyakitimu.
Kalian memang pandai memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas kalian yang menabrak Dewa Agung. Kami hanya menjalankan keadilan atas nama langit. Kalian malah bilang kami yang berbuat jahat. Itu benar. Kami memang menegakkan keadilan atas nama langit. Mewakili Dewa Agung untuk membalas. Pengemis rendahan ini berani-beraninya memukulku. Pengawal! Kau ini... Kau ini benar-benar hina. Bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Berani-beraninya sok berkuasa di depanku. Hari ini aku akan memberi pelajaran yang pantas. Biar kau tahu langit itu tinggi, bumi itu luas. Dan kau juga. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Biar kau kapok. Jangan sembarangan ngomong di luar lagi. Menjelekkan nama baikku. Tuan besar, Nadira itu darah dagingmu sendiri. Diam! Kau itu ayah dari istriku. Kita ini satu keluarga. Kenapa kalian memperlakukan dia seperti ini? Cih! Siapa juga satu keluarga sama kalian? Kalian sudah menyinggung Dewa Agung. Jangan bawa aku. Barusan aku sudah putus hubungan ayah anak dengan anak durhaka ini. Semua yang hadir di sini bisa jadi saksi untukku. Orang macam kalian sama sekali nggak pantas disamakan denganku. Kalian pasangan hina ini jangan harap bisa numpang nama atau cari muka sama kami. Kalian sudah menyinggung Dewa Agung. Tinggal tunggu batis saja. Hajar mereka! Gawat, waktu turun ke dunia, aku lupa membuka segel. Kekuatanku cuma 10.000 dari aslinya. Ngapain bengong? Hajar mereka! Gawat, waktu turun ke dunia, aku lupa buka segelnya. Sekarang kekuatanku cuma 10.000. Ngapain bengong? Hajar dia untukku! Jangan sentuh Dewa Agung kami! Diam! Nadira jauh. Ibu! Aku mau muncul. Aku harus lindungi Dewa Agung. Bahaya. Sekarang, aku cuma manusia biasa. Kalau mau pukul-pukul aku aja. Jangan sakiti suamiku. Hancur. Mundur. Rasakan. Mau mati ya? Biar aku kabulkan. Hajar dia! Ibu! Kenapa ini? Kok aku nggak bisa gerak? Ngapain bengong? Hajar dia buat aku! Ada apa ini? Ini... Jangan-jangan kena guna-guna. Guna-guna apaan? Pengemis ini nggak tahu belajar trik dari mana. Aku nggak percaya dia bisa bikin kita semua nggak bisa gerak. Pengawal! Wah, makin ramai aja nih. Tuan Besar Nirwana sama menantu keduanya hari ini mau bunuh menantu pengemis itu. Pengemis itu memang nggak tahu diri. Mending aku kalah terus bawa istri sama anak pergi aja. Malah ngotot mau cari keadilan. Iya, Siapa sih yang gak bilang begitu? Mau lihat kau masih punya trik apa lagi? Hari ini darahmu bakal aku pakai buat persembahan ke Dewa Agung. Kalian sangat keterlaluan. Hari ini adalah hari kematian kalian. Kalau kalian bisa sujud 100 kali, mungkin aku bisa mengampuni kalian. Ayah, mereka sudah membuat Dewa Agung marah. Mana mungkin bisa dimaafkan? Sujud 100 kali tetap nggak bisa. Tuan besar, Nadira itu darah dagingmu sendiri. Kau tega seperti ini? Minggir! Dasar pembawa sial! Ibu nggak apa-apa. Nyonya Nirwana, ibuku itu istri sah. Berani-beraninya kamu mukulnya. Memangnya kenapa? Bukan pertama kalinya juga. Kau, Semuanya serap! Ibu! Ibu! Nadira Chow. Mereka panggil kau ibu. Jangan-jangan. suamiku. 7 tahun lalu setelah kau pergi, aku baru tahu kalau aku hamil. Oh, jadi mereka itu anak-anak kita.
Lala, Mimi, ayo cepat panggil ayah. Ayah. Aku jadi ayah. Aku jadi ayah. Beneran aku jadi ayah. Aku jadi ayah. Itu cahaya suci milik anak Dewa Agung. Biasanya anak Dewa Agung selalu tenang. Kenapa kali ini begitu heboh? Jangan-jangan ada masalah besar. Ayah. Anak baik. Ayah janji mulai sekarang gak akan biarkan kalian dibully orang lagi. Sudah mau mati masih sempat panggil ayah. Panggil aja terus. Sebentar lagi juga nggak bisa dengar lagi. Hari ini, aku bakal bikin kalian semua banjir darah di sini dengan darah segar. Padamkan amarah Dewa Agung. Serang! Berhenti! Kita selamatkan mereka. Baik. Nadira! Ibu! Nadira! 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 Ada putih. Ada apa? Tiba-tiba Ayo masuk. Ayo cepat masuk. Ayo cepat. Jangan tidak bisa bebas secepat ini ya. Gawat! Dewa Agung bakal marah nih. Kota Kinyang habis sudah, dunia manusia tamat. Dewa Agung mohon tenang. Gawat. Dewa Agung sedang marah. Dewa Agung akan menurunkan hukuman. Kota Kinyang kita bakal kena. Gimana ini? Sudah habis. Jangan-jangan Kota Kinyang bakal kebanjiran atau kuil Dewa Agung dibantai. Sebenarnya, ada apa sih ini? Apa sih? Tentu saja gara-gara mereka. Mereka bikin Dewa Agung marah. Penghabis bau. Berani-beraninya menyinggung Dewa Agung. Hari ini akan kubunuh kau. Bunuh mereka, biar Dewa Agung puas. Serang! Dasar pengemis bau. Dari mana kau belajar ilmu sesat itu? Berani-beraninya berbuat jahat di kuil Dewa Agung. Gak takut Dewa Agung ngasih hukuman ke kalian? Di seluruh 4 lautan dan 3 dunia 6 alam ini, belum ada yang berani ngasih hukuman ke aku. Sombong banget. Hari ini akan kubunuh kau. Jangan bunuh ayahku. Anak Dewa Agung sekarang sudah bisa melindungi Dewa Agung sendiri. Tuan Cino, suamiku. Ayah hebat banget. Kau ini monster. Entah dari mana datangnya mereka. Jadi binatang jadi-jadian begini. Di siang bolong terang benderang begini, berani banget bikin onar. Aku mau lapor ke kerajaan. Biar kau ditangkap. Dengar-dengar, Bango Putih sudah sampai di kota Kinyang. Bango Putih itu guru besar kaisar. Bisa terhubung ke surga dan neraka. Dia itu dewa hidup. Pasti bisa menangkap monster ini. Benar juga. Cepat panggil Bango Putih. Bango Putih? Tuan muda, aku ini Bango Putih, guru besar negeri Hua. Sudah berlatih 1000 tahun, hari ini bisa ketemu Tuan muda. Ini benar-benar kehormatan besar buatku. Silakan angkat kepala. Aku gak berani. Jabatanku rendah. Gak berani menatap wajah mulia Tuan muda. Cuma peran kecil. Berani-beraninya mau nangkap aku. Berani sekali. Kau berani bilang Tuan Bango Putih itu cuma orang kecil? Sombong banget kau. Tuan Bango Putih itu punya kekuatan luar biasa. Nggak ada yang nggak bisa dia lakukan. Bahkan para dewa pernah dia temui. Payah, matamu benar-benar buta. Dewa Agung kita itu pemimpin para dewa. Bango Putih itu apa sih dibanding Dewa Agung? Aku mau muncul sekarang juga. Aku mau kasih pelajaran buat orang tua buta ini. Tenang dulu, tenang. Lihat saja nanti pengemis bau. Nggak tahu diri banget. Tunggu aja kau bakal mati. Sama kayak perempuan jalang ini.
Suamiku. Setelah aku pergi, kau harus jaga baik-baik anak kita, juga ibuku. Nadira, jangan takut. Aku nggak akan biarin kau kenapa-napa. Nadira jauh. Sial, kekuatan asliku belum pulih. Aku belum bisa sembuhin Nadira sepenuhnya. Sekarang cuma bisa menstabilkan keadaannya. Aku bakal bawa kamu balik ke kayangan sekarang juga. Lala, Mimi, ayo ikut ayah. Mau pergi? Nggak semudah itu. Kejar! Dasar pengemis. Udah nutup jalan rezeki keluarga Nirwana. Masih mau kabur. Hari ini kalau nggak dipukulin sampai mati, gimana bisa rendahin amarah Dewa Agung? Bener banget. Mau kabur? Harus tanya dulu sama kami. Keluarga Nirwana dan Jinu setuju nggak? Belum lagi warga kota Kinyang. Mereka setuju nggak? Kau udah menyinggung Dewa Agung. Hingga membuat bencana turun dari langit. Kau jelas-jelas mau membunuh kami, warga kota Kinyang. Pengemis bau. Berani-beraninya nyenggol Dewa Agung. Jangan harap bisa kabur. Ya benar. Tunggu sampai Tuan Bango Putih datang, biar dia beresin kau, dasar siluman. Tangkap dia dulu. Jangan sampai dia kabur. Iya, itu benar. Tangkap dia. Dasar rakyat bodoh atau apa-apa. Gak bisa bedain siapa yang di depan mereka. Orang yang mereka kejar-kejar itu sebenarnya Dewa Agung sendiri. Aku bakal bikin dia gak ketemu kuburannya. Tenang. Tangkap dia. Bodoh banget. Gak bisa bedain dewa sama siluman. Masih berani-beraninya teriak-teriak mau bunuh aku. Kalian selama ini juga begitu ke istri dan anak-anakku. Siluman! Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Kumohon lepaskan putriku dan menantuku. Putriku terluka parah sekali. Aku harus bawa dia ke tabib. Menurutku, lebih baik dia mati saja. Masih mau ke tabib segala. Iya betul. Kamu ini pembawa sial. Cepat mati saja. Istriku itu anak kandungmu sendiri. Kenapa kamu begitu kejam padanya? Mulutmu cuma teriak, pukul, dan bunuh. Sama sekali gak ada rasa keluarga. Hah, perempuan ini. Sejak lahir sudah bawa sial buatku. Sudah dijodohkan baik-baik, tapi dia nggak mau nurut. Memang keras kepala, mati juga nggak apa-apa. Waktu aku baru lahir, kau kalah judi. Langsung bilang aku pembawa sial. Selama bertahun-tahun ini, kau cuma bisa pukul dan maki aku. Gak ada sedikit pun kasih sayang. Aku gak anggap kau sebagai ayahku. Kau sama sekali gak pantas jadi ayahku. Kau! Nadira, Nadira. Wanita ini, siapapun yang kena pasti sial. keberuntunganmu hilang itu karena kau sendiri yang jahat. Apa hubungannya sama dia? Kau! Mereka menantang Dewa Agung, makanya langit jadi kacau balau. Kalian lihat sendiri, tak lama lagi kota Kinyang ini akan terendam banjir. Mereka menantang Dewa Agung, makanya langit jadi kacau balau. Kalian lihat sendiri, tidak lama lagi kota Kinyang ini akan terendam banjir. Ayo semuanya. Kita tangkap pasangan itu untuk minta maaf kepada Dewa Agung. Benar. Manusia bodoh memang lucu. Dewa Agung belum pulih kekuatannya. Apa ini nggak bahaya? Ayo kita muncul aja. Atau sebaiknya lapor ke Ibu Langit 9. Biar beliau yang putuskan. Boleh. Cepat, kita panggil Ibu Langit 9. Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Suamiku, cepat bawa anak-anak dan ibu pergi dari sini. Jangan pedulikan aku. Nadira Putri, jangan takut. Tangkap dia. Bango Putih datang. Dia! Kalau kakek tua ini tahu diri, bantu aku keluar dari masalah ini, aku kasih dia kekuatan 1000 tahun. Bango Putih sudah datang.
Kami rakyat kecil menyapa Bango Putih. Semoga Bango Putih panjang umur. Saya dengar ada monster muncul di kuil Dewa Agung. Apa benar begitu? Tuan Bango Putih, memang dia. Sampai mengganggu Dewa Agung. Jadi langit pun kacau balau. Angin kencang dan hujan deras terus turun. Apa? Perubahan besar di langit. Ini semua gara-gara orang ini. Benar, memang dia pelakunya. Ya, bukan cuma itu. Dua anak haramnya juga bikin patung anak rejeki dan putri naga meledak. Bahkan patung Dewa Agung itu pun ikut bergoyang. Kurang ajar. Siapa yang berani-beraninya sampai menyinggung Dewa Agung? Ya mereka. Sepasang pengemis hina ini membuat Dewa Agung murka. Mereka menabrak Dewa Agung. Bahkan bikin seluruh warga kota Kinyang ikut kena getahnya. Tuan Bango Putih, tolong bela kami. Mohon Tuan Bango Putih bela kami. Dasar iblis, berani-beraninya melawan Dewa Agung. 100 nyawamu pun tak cukup buat menebus dosa. Hari ini, aku akan menghabisimu. Hari ini aku terima kamu. Sepertinya si tua ini sudah mengenali aku. Tuan Bango Putih, cepat usir makhluk jahat ini. Melawan Dewa Agung, dosanya tidak terampuni. Tuan Bango Putih, Anda kenapa? Jangan-jangan Anda kena pengemis ini? Kurang ajar. Mana mungkin aku kenal orang seperti dia? Dan diri sendiri seperti Dewa Agung. Pantas saja berani nabrak Dewa Agung. Menurutku kamu cuma meniru tanpa malu. Memalukan banget. Kau nggak kenal aku. Kurang ajar. Di depan aku masih berani ngaku-ngaku sebagai aku. Nah, aku Bango Putih. Guru Negeri Hua sudah berlatih 1000 tahun. Hari ini bisa bertemu dengan Nak adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Angkat kepalamu. Saya nggak berani. Saya cuma rakyat kecil. Gak pantas menatap wajah mulia Nak. Aku ingat sekarang. Dulu kakek ini bersujud dan merangkak. Gak berani angkat kepala. Belum pernah lihat wajah asliku. Dasar kau ini. Berani menentang Dewa Agung. Cepat sujud. Minta maaf sama Dewa Agung. Kau suruh aku sujud? Ada apa ini? Kalian cepat lihat. Mereka membuat Dewa Agung murka sampai patung Dewa Agung hancur. Kalau kamu begini, bisa-bisa seluruh kota Kinyang, bahkan seluruh dunia manusia ikut celaka. Sebaiknya cepat berlutut, sujud dan minta maaf sama Dewa Agung. Kalau aku tidak minta maaf, lalu bagaimana? Hari ini jadi hari matimu. Jangan. Cuma beberapa kroco begini. Memangnya bisa apa sama aku? Bango Putih, hati-hati ya. Pengemis ini bisa ilmu sihir. Barusan dia bukan cuma bikin semua pelayan di rumahku jadi kaku semua, tapi juga langsung bikin aku terlempar jauh beberapa meter. Sekarang, pinggangku aja nggak bisa lurus lagi. Siapa yang berani sowang begini? Bisa ilmu sihir segala. Pasti makhluk jadi-jadiannya udah berubah wujud. Tapi di depan aku, cuma pamer doang. Nadira Chow! Itu Nadira Chow. Nadira Chow! Bango Putih hebat! Bango Putih hebat! Tuan Jenu. Iblis, sebaiknya cepat menyerah. Lala. Barusan, sepertinya aku dengar suara Dewa Agung. Ibu Langit 9, Dewa Agung baru saja turun ke dunia. Apa semua hadiah sudah disiapkan? Semua hadiah sudah siap.
Pergi ambilkan Cheong Chiang Yue yang dipersembahkan di Istana Kerta. Cheong Chiang Yue bisa membangkitkan orang mati dan membuat awet muda. Menantuku pasti akan suka. Baik. Sebentar lagi aku akan bertemu menantuku. Semoga hadiah-hadiah yang kusiapkan ini bisa dia sukai. Cepatlah, beri kami keturunan dan lanjutkan garis keturunan para dewa. Anak rezeki dan putri naga ingin bertemu Ibu Langit 9. Bukankah mereka itu dua anak emas di samping Dewa Agung? Kenapa mereka datang ke sini? Suruh mereka masuk. Nadira, Ibu. Bangau Putih, kumohon lepaskan anak dan menantuku. Kumohon padamu. Aku mohon. Lepaskan ayahku. jangan sentuh aku. Mau mati ya? Jangan ayahku. Aneh, kalau manusia biasa kena debu ini pasti akan terluka. Tapi dua anak ini, kenapa sama sekali gak bereaksi? Jangan-jangan mereka itu siluman. Benar, Bangau Putih. Ayah mereka adalah siluman yang berasal dari babi, anjing, ular, dan tikus. Jadi mereka pasti siluman. Dasar bocah sialan. Ilmunya memang aneh. Pengemis kayak begini. Palingan memang tikus got yang jadi siluman. Lepaskan ayahku. Cepat tangkap dua siluman kecil ini juga. Jangan. Sakiti cucu-cucuku. Cucu langit. Aku punya cucu langit dan langsung dua. Benar Ibu Langit 9, Anda punya sepasang cucu kembar. Namanya Lala dan Mimi. Sekarang mereka terjebak di kuil Dewa Agung. Ibu Langit 9, ayo ke sana. Kekuatan Dewa Agung sedang tersegel. Aku khawatir dia dan para penerusnya dalam bahaya. Cepat kumpulkan pasukan langit. Ikut aku turun ke dunia untuk selamatkan cucu-cucuku. Makhluk iblis, beraninya berbuat semena-mena di dunia manusia. Bahkan menantang Dewa Agung. Cepat datang dan terima hukuman mati. Makhluk iblis, cepat tunjukkan wujud aslimu. Nadira! Nadira. Ibu. Ini cuma manusia biasa. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan sakiti ibuku. Kenapa? Kenapa kalian harus menyakiti cucu dan menantuku? Apa salah mereka? Lepaskan aku. Gempa bumi. Dewa Agung sedang murka. Ayo. Kuil Dewa Agung mau runtuh. Habislah kita. Warga kota Kinyang akan kena sial. Semuanya gara-gara keluarga iblis ini. Mereka menantang Dewa Agung. Bikin kekacauan di langit. Kuil Dewa Agung runtuh. Bunuh mereka. Redakan amarah Dewa Agung. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Lepaskan aku. Kenapa kalian melakukan kami seperti ini? Katanya, ini keinginan rakyat. Kalau gak dibunuh, kemarahan rakyat gak reda. Makhluk iblis, terima kematianmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Memang hebat juga ya. Ayo mertua, ibu mertua. Kalian takut apa sih? Tadi Bangau Putih cuma lengah sebentar. Mana mungkin dia benar-benar gak bisa ngalahin pengemis bau itu? Iya juga. Walaupun Bangau Putih benar-benar kalah, di belakangnya masih ada kerajaan. Masih ada 100.000 pasukan. Aku gak percaya si pengemis bau itu bisa ngalahin 100.000 pasukan. Oh, benar juga. Kau, pergi panggil bala bantuan. Siap. Bangau Putih, Anda gak apa-apa kan? Cepat dia. Aku maklumi karena kau nggak tahu apa-apa. Aku biarkan kau hidup kali ini. Tapi kalau kau masih nggak tahu diri, jangan salahkan aku kalau kasar. Kekuatan siluman ini jauh di atas kemampuanku. Kalau aku lanjut bertarung, bukan cuma aku yang bakal kalah, malah bisa jadi malu sendiri. Kau tahu nggak? Aku ini sudah berlatih selama 1000 tahun. Sebentar lagi aku bakal naik jadi dewa. 100 tahun yang lalu, aku bahkan sempat bertemu dengan Dewa Agung sekali. Kau tahu Dewa Agung itu siapa? Dialah penguasa 4 lautan dan 8 penjuru. Penguasa 3 dunia dan 6 alam. Sepertinya kau sangat mengagumi Dewa Agung itu. Tentu saja.
Kalau berani tidak hormat sama Dewa Agung, itu sama saja cari mati. Terus kau tahu nggak wajahnya kayak apa? Wajah Dewa Agung mana mungkin bisa kita lihat dengan sembarangan. Aku saja 100 tahun lalu. Cuma dari jauh dengar suaranya beliau. Itu saja sudah jadi kehormatan luar biasa buatku. Dengar baik-baik. Kalau berani menyinggung Dewa Agung, gak peduli kau siluman dari mana. Pasti mati juga ujung-ujungnya. Hari ini karena aku lihat kau sayang sama anak dan istrimu. Aku akan kasih kesempatan hidup. Kau dan keluargamu harus sujud 999 kali di depan Dewa Agung. Baru aku akan memaafkan nyawa kalian. Baiklah, aku akan ampuni nyawa kalian. Bangau Putih, kenapa Anda biarkan mereka begitu saja? Bangau Putih, jangan biarkan mereka pergi. Kalau tidak, nanti bisa jadi masalah besar. Yang mulia Bangau Putih, kenapa Anda tidak segera menghukumnya? Kalian ini memang bodoh semua. Aku Bangau Putih tahu apa yang harus kulakukan. Gak perlu diajarin sama kalian. Bangau Putih. Sementara ini aku biarkan kamu pergi. Tunggu sampai Ibu Langit 9 datang. Kau pasti mati. Kau kenal Ibu Langit 9? Kau bisa dengar suara hatiku. Kau datang ke kota Kinyang karena dapat kabar. Ibu Langit 9 mau turun ke dunia. Dari mana kau tahu itu? Sepertinya ada yang membocorkan rahasia langit. Tunggu aku pulang. Pasti akan kuselidiki sampai tuntas. Kau makhluk jahat. Jangan-jangan kamu juga dengar kabar itu. Makanya kamu datang ke kota Kinyang. Dengar ya. Ibu Langit 9 itu ibu kandung Dewa Agung. Punya kekuatan luar biasa. Sangat cerdas. Bukan orang yang bisa kau tipu-tipu. Nanti kalau Ibu Langit 9 turun ke dunia, aku pasti akan laporkan semuanya. Biar kau dihukum. Baik. Aku akan tunggu saja. Baik, kalau begitu aku tunggu saja. Hari ini adalah hari kematianmu. Tangkap dia! Bangau Putih tua, kau cari mati. Kau! Bagaimana kau tahu nama asliku? Jangan-jangan! Bangau Putih tua, aku sudah kasih jalan hidup, tapi kau tetap pilih mati. Tuan muda, aku ini guru negeri Hua. Bangau Putih sudah berlatih 1000 tahun. Hari ini bisa bertemu Tuan muda. Benar-benar keberuntungan terbesar dalam hidupku. Angkat kepalamu. Enggak, saya enggak berani. Saya benar-benar enggak berani. Saya ini cuma bawahan rendahan. Enggak berani menatap wajah suci Tuan muda. Mundur sana. Kau adalah Dewa Agung. Kau adalah Dewa Agung. Ayo lihat. Ayo. Wah, ada apa ini? Jadi kau sudah mengenaliku. Saya benar-benar bodoh. Tidak tahu siapa yang saya hadapi. Saya pantas dihukum mati. Ini ada apa sebenarnya? Saya pantas dihukum mati. Tuan Bangau Putih, walaupun Anda kalah darinya, tidak perlu sampai begini juga. Dasar anjing bodoh tak tahu diri. Kalian tahu dia siapa? Dia itu adalah orang yang tidak bisa kita lawan. Cepat berlutut. Minta maaf dan akui kesalahan. Saya benar-benar bodoh. Mohon Dewa Agung maafkan saya. Oh, gawat. Bahkan Bangau Putih pun kalah darinya. Maafkan saya. Sepertinya pengawis busuk itu memang hebat. Kalau dia benar-benar punya ilmu sihir, keluarga kita pasti jadi target pertamanya. Suamiku hati-hati. Ayah! Tuan besar. Ayah. Ayah! Tuan besar, jangan mati Tuan besar.
Tolong aku. Ayah, Tolong aku. Nadira Putri, tolong selamatkan ayahmu. Cepat tolong ayahmu. Benar, suamimu bisa ilmu sihir. Baru saja kau terluka, dia langsung menyembuhkanmu. Cepat suruh dia selamatkan ayahmu. Barusan dia ingin membunuh suamiku. Kau masih mau aku selamatkan dia? Maksudmu apa? Kamu nggak mau nolong? Siapa menanam, dia menuai. Dia itu ayahmu. Kau nggak punya hati nurani ya? Aku juga anak kandungnya. Dia selalu mau memukul dan membunuh aku dan suamiku. Apa dia pernah punya hati nurani? Kau dasar anak durhaka. Aku pukul kau. Ibu! Ibu. Nyonya Nirwana, cepat minta tolong ke menantumu. Masa kau tega lihat Tuan Besar mati begitu saja? Tolong aku. Tolong. Nadira, Ibu lupa dulu dia memperlakukan kita seperti apa. bagaimanapun juga dia ayah kandungmu. Tapi Tuan Jino. Kasih dia makan ini saja. Ini, kau kira aku bodoh ya? Sebiji buah persik mana bisa nyelamatin orang? Mau geledek aku ya? Kalau nggak mau nolong ya sudah. Masih sempat-sempatnya ngerjain orang. Dasar pengemis bau. Kenapa kau nggak mati aja? Kau benar-benar kurang ajar. suamiku udah tulus mau menolong. Kau malah memakinya. Kau kira aku bodoh? Buah persik busuk ini nyelamatin orang? Siapa yang kau bohongin sih? Kalau suamiku bilang bisa nyelamatin, dia pasti bisa dong. Bikin ketawa aja. Emangnya kamu pikir suamimu itu dewa apa? Dikasih jalan hidup malah nggak mau. Malah milih mati. Benar-benar gak bisa diselamatin. Buah persik busuk begini masih aja dipakai buat nyelamatin orang. Kau jelas-jelas lagi ngerjain kami. Tuan Besar Nirwana, lihat ini, lihat. Ini. Kalian, Kau. Buah persik surga. Buah persik dari dunia dewa ini ya. Orang biasa makan satu gigitan bisa nambah umur 500 tahun. Kalau yang latihan spiritual makan satu bisa nambah 500 tahun kekuatan. Aduh, buah persikku. Buah persikku! Buah persikku! Kok aku bisa terbang ya? Iya, Kok aku bisa ngomong kayak manusia? Apa aku bakal jadi dewa? Jadi dewa. Lihat deh, anjingnya terbang. Dia terbang. Anjing itu bisa terbang gara-gara makan buah persik. Cepat lihat. Anjingnya jadi dewa. Iya. Itu dia. Buah persikku. Surga. Buah persik surga. Buah Buah persik surga. Buah persik surga. Itu punya aku. Buah persikku. Minggir. Minggir. Itu milikku. Surga. Berikan. Buah persik surga. Awas. Tunggu. Jangan lari. Punyaku, itu punyaku. Buah persikku. Kembalikan. Persik itu sebenarnya punyaku. Tuan, kau kasih aku satu buah persik lagi ya. Aku mau selamatin ayahmu. Sudah habis. Aku cuma punya satu itu. Mencuri. Pasti dia mencuri. Tangkap dia, penggal kepalanya. Ibu, barusan dikasih persik kamu nggak mau. Sekarang tahu itu buah dewa malah minta lagi. Sekarang buahnya udah habis. Kamu malah fitnah suamiku. Kamu jahat banget. Persik itu memang dia yang curi? Kalau enggak, dari mana dia dapat buah persik dewa? Habislah kau. Nyolong buah persik dewa dari langit. Mereka sebentar lagi bakal turun tangkap kau. Mampus kau.
Kalian lihat sendiri kan? Petir langit mau menyamar pengemis bau ini pasti karena dia mencuri buah persik dewa dari langit. Makanya kena kutukan langit. Pengemis bau, dasar pencuri. Dewa sebentar lagi akan turun buat ngurusin pengemis kayak kau. Biar kau mati kesambar petir. Kau, bukannya Dewa Agung. Masa Dewa Agung bisa kena sambaran petir? Kurang ajar makhluk jahat. Berani-beraninya nyamar jadi Dewa Agung. Dosamu pantas dihukum mati. Pasti dapat kutukan langit. Bawang putih tua bangka, kau cepat banget berubah muka. Barusan aja kau masih sujud di kakiku. Ngaku salah. Sekarang malah teriak-teriak mau bunuh aku. Ada apa sih? Aku suruh kau sambar aja perempuan galak yang ngatain anakku. Kok malah salah sasaran? Ampun Ibu Langit 9, saya ini masih magang. Baru pertama kalinya berpetir. Nanti saya hati-hati. Barusan kau masih berlutut di kakiku, sujud minta ampun. Sekarang malah teriak-teriak mau bertarung. Tadi itu aku salah orang. Aku benar-benar bodoh. Dewa Agung, engkau mengatur dunia para dewa di atas langit ke-9. Mana mungkin turun ke dunia manusia? Apalagi menikahi perempuan manusia biasa yang hina seperti ini. Kalian semua memang pandai cari muka. Benar-benar tak tahu malu. Kalian berdua berani-beraninya mencuri buah persik abadi dari langit. Para dewa akan segera turun dan menghukum kalian. Aku justru ingin lihat siapa yang berani menghadapiku. Hukuman langit sudah dekat. Kamu masih saja keras kepala. Petir tadi itu hanya peringatan buatmu. Tak lama lagi, petir dari Ibu Langit 9 juga akan turun. Menyambar dan membunuhmu. Dasar tak tahu diri. Dasar bajingan. Dukun itu benar-benar sombong. Berani-beraninya bicara kasar pada anakku. Mengawal! Saya di sini. Turunkan petir langit untukku. Sambar dan bunuh dukun yang tidak tahu apa-apa itu. Siap. Ada apa ini? Ibu, sedang apa? Petir aja nggak bisa belah. Gimana kau bisa naik jabatan? Lapor. Ayah saya itu Dewa Petir. Kamu! Suamiku, kau nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Tuan Jinu, jangan-jangan kau bikin Dewa Agung marah ya? Ayah, aku takut nih. Ayah di sini kok, jangan takut. Suamiku, kau jangan-jangan beneran nantangin Dewa Agung ya? Kalau iya, kau mau gimana? Biarpun harus kena kutukan langit, kita sekeluarga akan tetap bersama. Tenang saja, suamimu gak bakal kena kutukan kok. Walaupun gak tahu siapa sebenarnya Dewa Agung, tetap mau bareng dia hidup dan mati. Kamu memang menantu terbaikku. Cucu langit terbaik milik istana ini. Jangan takut. Nenek sebentar lagi turun buat ketemu kalian. Berani sekali kau makhluk jahat. Kau sudah 2 kali disambar petir surga. Masih juga tidak mau mengakui dosamu. Beraninya kau menyamar jadi Dewa Agung. 100 nyawa pun tak cukup buat menebus dosamu. Ibu Langit 9 sekarang pasti sedang mengawasimu dari langit. Sebentar lagi dia pasti turun buat menghabisimu. Begitukah? Sekarang kau, meskipun sujud minta ampun sudah terlambat, tunggu saja kematianmu. Dasar tak tahu malu. Baru bisa sedikit ilmu silat sudah berani berbuat semaunya. Sebentar lagi, langit akan mengambil nyawamu. Nadira, jadi saudara denganmu di kehidupan ini benar-benar nasib burukku. Di kehidupan berikutnya, kalau kau jadi babi atau anjing, tolong jauh-jauh dariku. Jangan sampai mataku kotor. Dasar binatang. Anak durhaka. Mati saja kau. Kami suami istri, apa salah kami padamu? Sampai kau tega begini sama kami. Tuan besar, kau benar-benar kejam. Tak ada sedikit pun rasa keluarga. Padahal tadi aku masih minta Tuan Jinu menolongmu. Sialan. Kau cuma pengemis. Pencuri bodoh. Mana pantas jadi menantuku. Tunggu saja kalian. Begitu Ibu Langit 9 turun, keluarga kalian habis sudah.
Aku. Kalian menindas ayah dan ibuku. Kalian semua jahat. Dewa-dewa di langit pasti Selalu satu garis keturunan. Akhirnya kutukan itu terputus di generasi ini. Ibu, jangan buru-buru. Bangau Putih, guru negara dari negeri Hua, mengaturkan hormat kepada Ibu Langit 9. Panjang umur Ibu Langit 9. Semoga Ibu Langit 9 abadi. Dasar pendeta bau. Tadi kau berani-beraninya menghina anakku. Semuanya aku lihat sendiri. Nanti aku bakal membalas. Dasar pendeta bau.